buka Winbox terlebih dahulu. Langkah yang pertama, kita merubah identity dari router OS menjadi OpenRAC 14. Langkah kedua, membuka menu DHCP Client dan membuat Ether 1. Selanjutnya, kita membuat VLAN di menu interface. Yang pertama, VLAN 1 dengan VLAN ID 1 dengan interface Ether 2. Yang kedua, VLAN 10 dengan VLAN ID 10, interface-nya Ether 2. Yang ketiga, VLAN 20 dengan VLAN ID 20, interface-nya Ether 2. Yang terakhir, VLAN 30, VLAN ID-nya 30 dan interface-nya Ether 2. Lalu apply dan OK. Selanjutnya, kita membuat IP address. IP address pertama 192.168.88.254/24, interface-nya VLAN 1. IP address kedua 192.168.10.1/24, interface-nya VLAN 10. IP address ketiga 192.168.20.1/24, interface VLAN 20. IP address keempat 192.168.30.1/24, interface VLAN 30. Serta tambahkan untuk IP laptop 192.168.50.7/24, interface-nya Ether 3. Lalu apply dan OK. Ketika sudah, beralih ke bagian DHCP server, lalu klik DHCP Setup, pilih VLAN 20, lalu next sampai selesai. Lakukan hal yang sama dengan VLAN 30 dan Ether 3. Di menu DNS, kita hanya perlu menceklis tulisan Allow Remote Request. Selanjutnya di menu Firewall, kita memilih bagian NAT, lalu membuat IP Firewall dengan mengganti Axion yang menjadi Masquerade. Kedua, IP Firewall untuk switch mengganti chain menjadi DST NAT, mengisi DST address dengan Ether 1. Isi protokolnya 6 TCP, lalu DST portnya 80. Serta Axion menjadi DST NAT, atau address menggunakan IP 192.168.88.1 dan portnya 80, lalu apply dan copy. Ketiga, IP Firewall untuk Proxmox sama seperti IP Firewall switch, yang membedakan hanya portnya menggunakan 8006 dan address menggunakan IP 192.168.10.2. Yang terakhir, sekalian membuat IP Firewall untuk putih, sama dengan yang sebelumnya, yang membedakan hanya address menggunakan IP 192.168.10.3 dan portnya menggunakan 22. Lalu apply dan OK-kan semua. Langkah-langkah di Winbox sudah selesai. Sekarang kita membuka Chrome dan masukkan IP switch-nya. Login dengan username admin. Ikuti langkah-langkah ini untuk mereset switch-nya. Di bagian link, kita mengubah port 1 menjadi VLAN 1. Port 5 menjadi VLAN 10. Port 6 menjadi VLAN 20. Port 7 menjadi VLAN 30. Di bagian VLAN kita rubah port 156 dan 7 dengan VLAN mode enable. Di bagian VLAN receive, untuk port 1 yaitu only to get. Dan di port 5, 6, dan 7 yaitu only and to get. Serta di bagian default VLAN ID, rubah yang di port 5, 6, dan 7 sesuai dengan VLAN yang kita buat. Di VLANs, masing-masing VLAN menyalakan port yang kita gunakan saja. Perhatikan langkah-langkah yang ada di video.
Apply all di semua bagian. Switch sudah dikonfigurasi. Selanjutnya kita membuka Chrome untuk lanjut ke Proxmox. Untuk masuk ke Proxmox-nya, menggunakan IP Ether 1 yang di Winbox, dan ikuti yang di video. Di Proxmox login dengan username root dan password 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa untuk menghapus yang sudah dibuat oleh orang lain. Ikuti yang di video untuk menghapus punya orang lain. Lalu kita klik Create Situ untuk memulai membuat server. Di bagian General mengisi hostname bebas dan passwordnya 12345. Next, di bagian Template, kita memilih Ubuntu. Di bagian Root Disk, kita bisa menggunakan disk size bebas. Di sini saya menggunakan 20 saja. Next, di bagian CPU, saya menggunakan COS 2. Di bagian memori dan swap, kita menggunakan sebesar 2048. Next, di bagian network, kita bisa mengisi IPv4 dengan 192. 168, 10, 3 size 24. Dan gateway-nya 192, 168, 10, 1. Next, di bagian DNS, kita hanya mengisi DNS servernya menggunakan 192, 168, 10, 1. Setelah sudah, klik confirm untuk melanjutkan pembuatan server. Selanjutnya, klik server yang sudah kita buat, lalu start, dan klik console. Ketika sudah masuk console, lalu login root dengan password 12345. Lalu ketik nanospasi garis miring etc garis miring ssh garis miring shd garis bawah config. Lalu mencari tulisan permit root login prohibit password. Hapus tanda pagarnya serta hapus bagian prohibit password jika sudah ketik yes. Lalu, pencet CTRL, tambah X, pencet Y. Silahkan ikuti langkah-langkah yang ada di video. Ketika sudah, akses server menggunakan aplikasi putih dengan memasukkan IP Ether 1. Kita pilih accept, lalu enter. Login dengan root dan password 12345. Ketik apt update. Lalu install web server dengan mengetik apt install Apache 2. Ketik lalu enter. Kembali membuka Winbox, mengganti to address aktif, forwarding switch menjadi 10.3.
Lalu buka Chrome dengan memasukkan IP Ether1. Setelah itu untuk penginstalan MariaDB, ikuti yang di video. Tunggu proses sampai selesai. Ketik sistem CTLO Start MariaDB. Lalu ketik sistem CTL Enable MariaDB. Selanjutnya, untuk melihat status penginstalan, ketik sistem CTL status MariaDB, lalu Enter. Selanjutnya ketika install tahap MyAdmin. Lalu ketik key dan Enter. Pilih yang Apache 2 lalu Enter. Lalu Yes kemudian Enter. Ketik password 123. Masukkan kembali password yang tadi sudah dibuat. Ketik sistem CTL Restart, Apache 2. Ketika sudah ke-restart, selanjutnya membuka Chrome. Untuk ke PHP MyAdmin, dengan memasukkan Ether1 garis miring PHP MyAdmin. Dan yang terakhir, masukkan username latihan dan passwordnya latihan 123. Alhamdulillah selesai.